Selamat pagi kepada semua kawan-kawan di Gereja Metodis Shongtao, khasnya Kebaktian Bahasa Malaysia. Saya suka cita lihat ada muka yang balik kepada rumah Tuhan. Sudah lama tidak jumpa di kamu. Dan saya haus kita boleh sentiasa berjumpa. Sebab Yesus Kudus punya karunia mau sentiasa membeli kita. Tahun baru diberkati. Maksudnya kita memperolehi karunia Tuhan. Kita mendapati hadiah Tuhan. Kita dapat sesuatu pemberian daripada Tuhan. Dan juga kita harap pada tahun yang baru kita mempunyai hubungan yang damai dengan Tuhan. Dan kita ada hubungan yang rapat dan damai di antara jemaat ataupun kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Hal ini merupakan kali yang kedua saya berkhotbah daripada kitab Kolose. Minggu lepas secara cepat, secara raju, saya menerokai bicara dengan semua di antara kamu 1 sampai ke 12 supaya kita boleh mengetahuinya secara keseluruhan ataupun lebih daripada itu. Tapi hal ini saya mau mentumpukan perhatian dalam dua ayat suci saja, yaitu bagaimana Paulus dia salam kepada gereja Kolose. Dan melalui salam itu kita mendapati ada dua unsur, ada dua elemen, ada dua perkara di mana Paulus tekankan. Dia harap jemaat itu boleh memperolehi karunia Tuhan. Dia harap jemaat itu boleh mempunyai damai sejahtera yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, kita sentiasa dengar dua perkataan, yaitu karunia dan juga damai sejahtera. Tetapi sebenarnya tidak senang kita betul-betul memperolehi karunia Tuhan berterusan. Selain daripada kita sentiasa sedar dan memperolehi ataupun mempercayai Tuhan supaya kita sentiasa memperolehi karunia Tuhan. Ada orang sudah dalam karunia Tuhan, tapi tidak anggap itu berharga. Tidak anggap itu sesuatu yang bernilai dan sia-sia sajalah. Dan kita pun tidak lagi percaya Yesus dan kita menjadi domba yang sesat dan kita tidak lagi percaya Yesus dan tidak lagi ikut Yesus, tidak lagi bersandar kepada Tuhan Yesus dan kita buang karunia Tuhan. Kita tidak mau lagi pemberian Tuhan. Tetapi marilah kita menghargai karunia Tuhan. Dan kita memahami apa sebenarnya karunia Tuhan. Dan bagaimana kita boleh hargai dan kita boleh menikmati karunia Tuhan berterusan. Damai sejahtera yaitu satu hubungan yang rapat dengan Tuhan. Ada kala kita anggap kita boleh berhubung baik dengan Tuhan, itu sesuatu yang sia-sia saja. Tetapi damai sejahtera yang ada kepada kita sangatlah penting. Sebab damai sejahtera itu membolehkan kamu mempunyai ketenangan dalam hati kamu. Dan kamu mempunyai satu kesukacitaan. Apabila kita kehilangan damai sejahtera daripada Tuhan, kita hidup tanpa satu kestabilan. Kita tidak tahu kemarin mungkin kita sudah salah, kita tidak dapat damai. Ada kala sebab kita tidak dapat hubung baik dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan kawan kita ada kala apabila ada musuh, ada konflik, ada sesuatu yang tidak begitu lancar, kita tidak tahu bagaimana hadap. Tetapi kalau kita ada kedamaian Kristus Yesus yang bertuah dalam jiwa kita, yang bertakhta dalam jiwa kita, kita tahu. Walaupun dia tendang saya, tetapi kedamaian Kristus bertakhta menjadi Tuhan, menjadi takhta ataupun mengendalikan hati kita, kita tidak apa. Mereka tidak suka saya apa. Yang penting kedamaian Kristus dia bertakhta dalam hati kita. Dari saudara-saudari apabila saya menyediakan khotbah ini, membicarakan dua perkataan yang biasa kita cakap, tapi banyak sebenarnya sangat kaya yang boleh kita belajar
dari konteks Kolosai, dan kita boleh juga belajar, mungkin konteks kita juga ada sebagian adalah seiras dan kita boleh belajar. Sebab buku kita Kolosai ada memberitahu kita Yesus itu adalah yang paling agung. Yesus Kristus itu yang paling kaya. Yesus Kristus adalah Tuhan jiwa, adalah Tuhan yang satu-satunya yang bukan sia-sia. Dan saya taknya kepada kamu, taknya kepada sendiri, saya sudah dicari oleh Tuhan Yesus. Saya sudah mendapat sesuatu yang paling kaya, yang paling bernilai, yang paling bermakna. Dan saya tahu jiwa saya bukan sia-sia. Tetapi ada karunia, ada hadiah yang dikasih oleh pencipta kita. Jadi saudara-saudara dengan hati yang penuh dengan kesyukuran, kita memulai tahun yang baru. Satu titik permulaan. Mari kita datang kepada Tuhan penuh dengan harapan, penuh dengan kesyukuran. Datang kepada Tuhan untuk memperolehi berkat karunia Tuhan. Untuk memperolehi kedamaian yang Tuhan ingin kasih kepada kita. Dan biar kita ketahui, apakah asas, apakah dasar sebenarnya? Sebenarnya adalah daripada Kristus Yesus. Melalui salam Paulus dalam ayat suci ini, kita boleh tahu sebenarnya kitab suci ini untuk memberitahu kita bahawa kita akan memperolehi bagaimana kita boleh memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera menjadi berkat di tahun yang baru. Saudara-saudari, ada orang tanya, adakah kamu ada kepastian pergi ke surga? Ada orang dia masih tidak pasti. Ada orang dia sudah pasti tapi dia ada karena dia lagui sebab diri sendiri tidak cukup baik. Adapun saya lama tidak datang ke Batia, mungkin Tuhan tidak mau saya sudah. Ada orang dia ada ragui apabila kami lebih runtuh daripada kerohanian. Tapi kita tahu Tuhan memang kasih kita. Bagaimana dia pernah kasih? Dia tetap bersama kita, asalkan kita terus percaya Yesus. Ada orang salah faham. Saya pernah buat doa menerima Yesus kedua. Saya tetap menjadi pengikut Yesus. Saya tetap akan pergi ke surga. Tetapi kehidupan itu tidak selaras dengan panggilan Yesus. Sebenarnya kita sudah undur, cakap terus kamu sudah buang Yesus. Kalau kamu buang Yesus, adakah kamu masih menikmati karunia Tuhan? Dan disitulah kita tahu sebenarnya karunia Tuhan itu kita tidak belajar. Dan semua adalah sumbangan Tuhan. Kita tidak ada sumbangan, tapi kita ada tanggung jawab. Mari kita cakap. Karunia, saya tidak ada sumbangan. Tetapi saya ada tanggung jawab. Oke, jadi sumbangan itu dari Tuhan. Tapi kita ada tanggung jawab. Dan hasilnya ialah kita akan memperolehi. Misal kata, Tuhan sudah sumbang. Tapi kamu tidak bertanggung jawab untuk menerimanya. Ataupun menerimanya berterusan. Hasilnya kamu tidak memperolehi karunia. Khasnya yang saya rujuk kepada karunia penyelamatan Tuhan. Karunia Tuhan itu ada secara umum. Macam matahari lah. Macam pernafasan yang mungkin kita utara lah. Dan semua yang semula jadi itu karunia Tuhan secara umum. Tapi di sini saya rujuk kepada pengkhususan dari segi penyelamatan ataupun keselamatan. Jadi saudara-saudara, damai sejahtera itu amat memerlukan. Kita perlu berdasar kepada Tuhan. Ada orang kata saya ada damai sejahtera dari Tuhan. Saya sentiasa mengalami damai sejahtera sebab saya membaca Alkitab. Sebab apabila saya membaca Alkitab, saya fikir kedamaian Yesus Kristus bertuah di dalam jiwa saya. Dan saya tidak malu dosa. Sebab kedamaian itu datang dari hubungan di mana kamu tahu pada iman dalam Yesus. Kamu tidak berbuat sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan. Kamu membuat sesuatu yang membolehkan kedamaian Kristus Yesus bertuah. Maksudnya apabila saya hidup dengan sukacita sebab saya tahu apa yang saya buat saya berdasar kepada kebenaran Tuhan Yesus dan saya memperoleh kedamaian Yesus Kristus yang bertuah dalam jiwa saya. Misal kata,
Kamu mau patuh sudahlah, sudah umur 20, saya mau cari seorang lelaki. Tetapi apabila kamu berhubung dengan lelaki itu, kamu berpendapat bahawa saya sebagai seorang Kristen, saya tidak patut membuat sesuatu yang lebih daripada seorang kawan. Sebab itulah hati kamu menjadi damai. Tapi satu hari, pasangan kamu minta sampai mau buat sesuatu macam sepasang kahwin punya suami dan isteri. Dan kamu berpendapat tidak betul. Dan kamu kalau salah buat sesuatu yang tidak betul, kedamaian Kristus itu hilang dalam jiwa kamu. Mana kamu ada kedamaian? Sebab Tuhan sudah melalui Roh Kudus menyentuh hati kamu. Menyentuh hati kamu. Jangan, jangan, jangan. Tapi hati kamu mau, mau. Roh Kudus kata, jangan, jangan. Saya mau, saya mau, saya mau. Jangan. Kamu masih mau. Maka kamu hilang kamu punya damai kesejahteraan dengan Tuhan. Sebab dosa yang mengkacau hubungan kamu dengan Tuhan. Apabila kamu hilang damai sejahtera itu, kamu perlu taubat kepada Tuhan. Supaya kamu boleh memperolehi damai sejahtera satu kali lagi daripada Tuhan. Jadi setiap kawan-kawan, semua orang kita memang benar berdosa dan ada kemungkinan persa berdosa lagi. Tapi kalau kita taubat, Tuhan akan mengubah. Jadi dalam tahun yang baru ini, saya harap semua orang kita terus memperolehi karunia penyelamatan Kristus. Maksudnya, taubat dan iman Yesus Kristus berterus. Dan kita memperoleh kedamaian daripada Tuhan. Biar kedamaian Kristus bertakhta, bertuah di dalam jiwa kita. Ada kala kita memang bermungsuh dengan seseorang kawan. Mungkin bermungsuh itu tidak maksud kamu mau bermungsuh dengan dia. Mungkin dia sendiri tidak suka kamu. Kamu sengaja pun ataupun tidak sengaja pun membuat sesuatu yang biar dia tidak happy. Dia tidak suka cita. Maka disitulah kita perlu belajar bagaimana berdamaian. Ada kan? Ada kawan yang tidak suka kamu kan? Muka pun macam tidak manis. Hati kamu pun susah. Ada kan? Pernah mengalami? Adalah kawan tidak suka kamu tidak suka kawan, adakah? Adalah. Dan hati kita macam tidak tenteram. Hati kamu macam tidak berasa enaklah. Maka sekarang adalah memerlukan kedamaian Kristus yang bertata dalam hati kamu. Roh Kudus berjalan di hati kamu. Bercakap dengan dialah. Walaupun mungkin tidak dapat berunsur dengan perkara yang berdalam. Mungkin boleh cakap sikitlah. Beransur-ansur kamu berdamai dengan orang itu. Betul. Tapi kamu kata, kamu punya muka ini macam saya mau mana muka senyum dengan kamu. Oh, mana boleh. Sebab kamu tidak ada kedamaian Yesus Kudus dalam hati kamu. Maka kamu bertindak secara daging. Bertindak secara duniawi. Maka Tuhan tidak perkenan kamu. Dan kamu pun hilang damai sejahtera. Sebab kamu tidak buat damai sejahtera yang dikurniai. Kamu tidak buat damai Yesus Kristus bertuah dalam jiwa kamu. Kamu bertuah sendiri. Kamu fikiran sendiri. Perasaan sendiri. Keputusan sendiri. Jadi saudara-saudari, biarlah pemahaman kita berikut firman Tuhan. Perasaan kita bersandar kepada kuasa Tuhan. Dan kita mulai berasa lain. Oh, betul Lukas. Oh, Lukas sekarang tahun ini mulai datang kebaktian. Oh, puji Tuhan. Selamat datang. Haleluya. Jadi kawan-kawan macam kanak-kanak ada kala kata, saya tidak mau kawan dengan kamu Leo. Adakah? Lukas, ada sebab saya ada anak mah. Sebab dia tidak enak punya orang Tetapi sebagai pengikut Yesus, walaupun hati saya secara daging, secara biasa, perasaan biasa saya tidak begitu suka dia. Tetapi kedamaian Kristus bertuah dalam jiwa saya, tak ubah. Saya tahu kalau ikut sendiri memang tidak suka dia. Tapi ikut Yesus tidak boleh macam itu. Maka saya ubahlah. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan ini kepada semua saudara-saudari pada hari ini. Jadi marilah kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, saya berdoa supaya semua jemaat hari ini dapat memperolehi karunia Yesus Kristus penyelamatan berterusan. Memelihara iman dan juga keputusan untuk dapat berterusan. Tuhan Bapa di surga, saya berdoa supaya semua jemaat
membiar damai Yesus Kudus bertuah dalam jiwa kami. Supaya kami boleh dalam kehidupan yang penuh dengan cabaran, kami dapat sentiasa dapat dan memperolehi damai secerata Yesus. Dan kami dapat sentiasa berdamai dengan kawan lain. Walaupun dari segi daging dan perasaan biasa, kami tidak berasa mau berdamai. Tapi Tuhan menyentuh hati kami. Bantulah kami taat kepada Yesus. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita lihat salam Paulus pada pagi ini. Dan selain daripada ini, kita juga akan belajar apakah maksud kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera. Saudara-saudari, saya jemput kawan-kawan di sini baca bersama dengan saya. Saya akan berkobar secara perlahan-perlahan supaya saya boleh biar kawan-kawan di sini faham apa yang saya mau sampaikan. Minggu lepas, selepas saya balik, saya berulang, saya fikir mungkin sebab saya membeli pengenalan lah. Pengenalan macam touch and go, touch and go. Kamu orang, ada yang tangkap, ada yang dia tangkap. Tak apa, ada satu gambaran. Tapi hari ini, mulai minggu ini, saya cakap secara perlahan-perlahan. Walaupun saya banyak bersedia ya, wah 40 lebih saya punya muka surat mau berkobar. Tapi tak apa, berapa saya boleh sampai, saya sampaikan. Tetapi secara perlahan-perlahan. Okey? Jadi kita ikutlah dan kita berdoa supaya Roh Kudus bantu kita. Saya harap kamu boleh memperolehi kekayaan dalam firman. Mari kita baca bersama dalam ayat suci ini. Surah ini daripada Paulus yang dengan kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus dan daripada saudara kita Timotius. Surah ini dituju kepada umat Allah di Kolose yang setia bersatu dengan Kristus. Semoga Allah Bapa kita mempunyai kamu berkat dan kesejahteraan. Jadi surah ini maksudnya pada dahulu mereka memang mengirim surat lah. Surah itu datang daripada siapa? Seorang rasul yang diperkenan Tuhan, yaitu Paulus. Dalam ayat suci apa yang kita boleh belajar? Paulus kata, menirulah saya seperti saya meniru Yesus. Belajarlah dengan saya seperti saya belajar dengan Kristus. Ada kamu berani cakap, belajarlah Eleonora seperti saya Eleonora berikut Yesus. Belajarlah saya Ayub Aban Singkicur seperti saya belajar dengan Yesus Kristus. Boleh? Belajarlah Pastor Kwan Hok Long seperti saya belajar Yesus Kristus. Adakah kita cakap pun tidak begitu berani ya? Tapi itu orang boleh cakap ini macam. Mengapa? Sebab dia betul-betul dia laksana firman Tuhan. Memang saya belajar, saya patut panggil kita belajar ilmu. Sebab ilmu ini ada pada perkara belajar seperti Yesus. Boleh belajar Abang Ching. Ada orang kata saya mau belajar dengan Abang Ching. Sebab Abang Ching semangat dalam melayani Tuhan. Kita berdoa dalam sebuah kemuliaan kepada Tuhan untuk Elona dan Abang Ching. Belajar Pastor Kuang. Semua kemuliaan kepada Tuhan. Seperti saya belajar dari Yesus. Mungkin kita belajar 50% sajalah. Kita boleh panggil orang belajar dengan kita. Perjanjian lama berapa kita, kawan-kawan? Berapa kita perjanjian lama? Berapa? Hah? 30? 30? 30 berapa? 39. Ya betul. Kasih tepukan. Siapa ada jawab? 39. Susan, Susan. Perjanjian baru berapa kita? Berapa? 27. Mulai dari hari esok. Kita mau belajar Mazmur. Satu hari satu bar. Ini Mazmur dari mana? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Paling tengah punya. Paling tengah. Ada kita kak? Ada bawa kita? Lihat tengah-tengah apa buku. Mazmur lah kita mau belajar. Oke, apa yang saya mau bicarakan di sini? Ialah kitab perjanjian baru ini ada 27. 3 darab 9 berapa? 3 darab 9 ialah berapa?
27. Jadi perjanjian lama berapa kita? Perjanjian lama tadi Kak Susan beritahu sudah berapa kita? 39. Perjanjian baru berapa kita? 20. Macam tidak berani. 20. Ya, betul. Kasih galakan sendiri. Ya, 27. Oke, kita perjanjian baru ada 27 kita. Berapa yang Tuhan Yesus mengguna Paulus untuk menulis? Berapa? 27 dia tulis berapa? Sebab Paulus ini banyak diguna oleh Tuhan. Kita perlu cakapkan dia sikit. Hah? Saya kasih jawaban. Sekurang-kurangnya 13 kita. Kalau termasuk Ibrani 14 kita. Jadi kita yang dia tulis, bukan dia tulislah. Penulis manusia dialah. Sebenarnya adalah Roh Kudus lah. Buku dari Roman. 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolosai, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon. Jadi dari Roman sampai ke Filemon berapa? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul. Saya tidak ada salah. Dan lagi satu kitab mungkin dia tulis Ibrani. Kalau ikut John Wesley dia kata Paulus lah. Tapi ada saja sana mungkin ada pendapat yang berbeza. Jadi sekurang-kurangnya kita kata 13 lah. 13 kitab. Dan di sini Paulus dia kata dengan kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Dalam 13 kitab ini ada sebahagian kitab dia hanya menyebut diri sebagai Paulus saja. Tidak perlu cakap banyak. Yaitu 1 dan 2 Tesalonika. Sebab hubungan jemaat itu sangat baik. Dalam itu beliau menyebut sendiri adalah hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Tapi dalam 1 dan 2 Korintus, ke Efesus, Kolose, 1 dan 2 Timotius, beliau menyebut diri sendiri Paulus. Lagi cakap Rasul dan cakap Yesus Kristus. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Mengapa? Sebab gereja Korintus itu dia ragui kewibawaan Rasul. Sebab dia kata ini orang Polusa, dia macam dia punya rambut pun tidak cukup banyak lah. Macam saya punya. Macam ada tengah-tengah. Maksudnya tidak kacak lah. Lagi dia pendek. Lagi dia cakap perkara kasar. Terus punya orang. Kamu tahu orang terus punya. Dia orang macam inilah. Gereja Korintus dia ragui dia lah. Maka dia tulis 1, 2. Lagi surat banyak kepada dia. Tapi apa yang ada, dia dua lah. Jadi dalam kita koreksi sebab dia tidak pernah pergi sana. Itu memang gereja yang didirikan oleh rakan seperjuangan dia. Di mana dia kata apa dia memberi tahu. Saya beri tahu kamu sesuatu bukan dengan sendiri suka-suka saya cakap. Saya cakap sesuatu adalah daripada kehendak Tuhan. Dari kehendak Tuhan saya sampaikan sesuatu kepada kamu. Macam saya berkobar, kamu perlu ada satu pengetahuan, satu hikmah. Pastor Tuan itu cakap cakap sendiri suka mereka. Ataupun dia betul-betul cakap daripada firman Tuhan, memang memberitahu kita akan kehendak Tuhan, bukan dia kehendak sendiri secara daging. Jadi Paulus mau memberitahu Kolosai punya gereja, saya cakap itu bicara sesuatu, bukan ikut sendiri suka punya. Saya cakap saya adalah untuk kehendak Allah. Adakah dia untuk uang? Bukanlah. Kita tahu dia pergi gereja-gereja, kebanyakan gereja tidak terima kaji punya. Sendiri buat kerja sendiri. Banyak missionary memerlukan buat sedemikian. Tidak menerima daripada jemaah yang dia melayani sebab itu gereja belum ditibur-tiburkan. Belum secara normal. Macam kita menerima kaji sebab ini jemaah sudah makan, faham Alkitab. Kalau kamu biar kuda, dia kejar. Oh, mau kasih dia makan. Kuda, kamu panggil dia jalan, mau makan. Mau kan?
Kalau kamu ada kuda, horse, tutup, tutup, tutup. Biar dia kejar kamu, kamu mau pakai sedang makan. Ada apa kejar dia, jangan makan. Jangan minum. Ada macam ini kan? Macam kita berniaga, upah seorang kerja, mau kasih dia makan. Mau kasih dia gaji kan? Mau kan? Mau. Biasa kita kasih. Tapi Paulus dia, biasa kita kerja sudah biasa memang kita kasih sebab udar kita pun perlu beri makan. Kalau pastor dia hamba Tuhan, diutus oleh Tuhan, melalui latihan, kita mengisytiharkan dia tempat, kasih dia makan. Tidak mungkin kamu dia mau kerja, tidak kasih dia makan. Tapi Paulus untuk kebaikan dan kemanfaatan untuk berinjil dalam tempat yang tidak ada orang ketahui Kristus, dia tidak terima gaji. Memang ada sebahagian gereja ada kasih dia kan awam lah. Tapi itu bukan satu ketetapan untuk Paulus. Sebab dia mau beritahu orang yang tidak percaya Yesus saya bukan untuk uang. Adakah dia untuk nama? Bukan. Sebab kalau nama dia sudah orang nak Romawi. Dia sudah kedenakan Romawi. Kalau kata dia punya suku sudah bangsawi. Dia memang suku Benjamin raja pertama orang Yahudi. Kalau kata dia punya pendidikan dia tinggi kok. Dia di bawah seorang yang begitu tinggi, dia punya status dalam perundangan ataupun darah Tuhan. Dia memang orang Farisi yang jemaat yang pandai menerokai dan berbicara dengan kita perjanjian lama. Kalau dia buat semua perkara ini, dia boleh ada tempat yang tinggi di masyarakat orang Yahudi. Tapi dia menyembah Yesus Kudus yang dianggap ajaran sesat di antara orang Yahudi. Dia buat sendiri bahaya. Memang dalam kitab 2 Korintus banyak dia buat bahaya. Dia pernah dicium oleh ular. Dia banyak kali dia pernah kapal terkedam. Banyak kali dilotak. Banyak kali tidak dapat tidur. Ada kali yang bukan fizikal, rohani. Susah hati untuk kejar yang luntur, yang berjinar, yang berdosa. Kawan-kawan, kawan ini Paulus, dia kata harus saya cakap sesuatu ikut kehendak Tuhan. Mengapa dia cakap? Sebab kita tahu dalam ayat selepas itu, dia punya rakan seberjuangan. Memberitahu situasi di Kolose itu tidak begitu baik. Kalau kamu dengar sesuatu kibar berita yang kurang baik, apa yang kamu buat? Kamu akan menyampaikan salam. Ya salam apa? Dia kata, semoga Papa Allah Papa kita mempunyai kamu berkat dan kesejahteraan. Dia haus, dia rindui gereja yang didiri oleh lakan seberjuangannya. Walaupun dia bukan sendiri, tetapi anak murid yang mendirikan. Dia akan lindungi gereja. Sebab dia memang dipanggil oleh Tuhan untuk mendirikan gereja. Untuk memanggil orang memahami firman Tuhan. Rasul itu sudah barangkali saya cakap lah. Apa maksud rasul? Rasul memang adalah satu jenis karunia Tuhan. Di mana rasul yang di dalam perjanjian baru, bukan semua orang boleh dipanggil rasulnya. Kali ini gereja metodis kita tidak mengiktiraf rasul. Sebab rasul mesti orang yang benar-benar lihat Yesus Kudus datang ke dunia. Lihat dia bagaimana melayani selama 3 tahun lebih. Bagaimana Yesus disesat, dikhianati, memikul salib, disalibkan, dikuburkan, dinaikkan daripada mati, dibangkitkan daripada mati, dan dinarik ke surga. Saudara-saudari, semua orang yang melalui ini baru menjadi rasul. Selain daripada 12, satu dia mengkhianati Yesus dan matikan diri sendiri. Itu diganti oleh Matia. Ini 12 saja rasul. Lagi kita panggil Paulus, rasul diutus. Yesus Kudus sendiri yang panggil dia selepas Yesus sudah naik ke surga. Di dalam zaman Tamasikor, dia panggil Sosor, maksud Paulus lah, bahasa berlainan saja. Mengapa kamu mengkhianati saya, menyiksa saya? Paulus kata, siapakah kamu Tuhan? Sayalah Yesus, orang Nazaret yang kamu menyesal.
Oh Tuhan, apa yang perlu saya buat? Dan mulai kenal Kristus. Dia benar, dia titik itu menjadi titik perubahan. Tapi bukan titik perubahan saja, tetapi selama 3 tahun. Dia di padang gurun. Dia belajar. Dia mau merenung. Apa kaitan Yesus dengan perjanjian lama? Sebab dia memang orang pakar dalam perjanjian lama. Dalam kita ada dua bagian. Satu ialah perjanjian lama. Satu ialah perjanjian. Perjanjian lama ialah bayang. Ialah sesuatu yang memberitahu sesuatu yang akan berlaku apabila Yesus Kristus datang. Mereka tunggu-tunggu bayang itu, yaitu Mesia. Mari kita cakap Mesia. Itu di perjanjian yang lama. Perjanjian baru guna satu perkataan yang sama maksud. Yang dipilih, yang dikurapi maksudnya ialah Kristus. Mesia itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunani perjanjian baru ialah Kristus, yang biasa kita kata Kristus. Dan kita sebut Kristus. Yang dipilih oleh Tuhan, Kristus. Kristus. Ya, Kristus. Oh, dia baru faham. Yesus adalah Kristus. Surah ini ditujukan kepada umat Allah di Kolosai yang setia bersatu dengan Kristus. Sebab dahulu dia pun tidak pernah bersatu dengan Kristus. Dia mengkhianati, menyesak penjemaat yang ikut Yesus. Dia ambil surat rasmi supaya boleh tangkap dan juga biar mereka disimpan dalam penjara. Semua orang takut Paulus. Kalau semua orang takut Paulus sebab dia punya nama terkenal sekali untuk menyesak orang Kristen. Orang yang pengikut Yesus. Sebab mereka anggap orang Yahudi. Anggap ini agama Kristen itu percaya Yesus itu ajaran sesat. Ajaran tidak betul punya. Tidak boleh. Sebab Tuhan, kalau Tuhan ada boleh datang ke dunia, mereka tidak faham. Yesus kudus diutus oleh Tuhan Allah Bapa datang ke dunia sebagai ukuran yang kedua dalam Tuhan Tridunggal, dan selepas itu Yesus Kristus meminta Tuhan Bapa Allah dan Roh Kudus diutus. Jadi pemahaman Tuhan tunggal itu adalah tunggal mutlak. Tapi untuk kita ialah Tuhan tunggal yang jamak. Tetapi kejamakan itu adalah sesuatu kemuliaan Tuhan. It's a majesty pure. Adalah satu Tuhan yang ada 3 individu, yaitu Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Tritunggal satu, tetapi ada 3 individu yang biasa kita bercakap. Sebenarnya kalau bahasa yang tepat ialah okunum. Okunum. Kawan-kawan, saudara-saudari, mengapa kawan kita Paulus, rasul yang diutus oleh Yesus Kristus, mau menyebar Injil, mau menulis kepada gereja di Kolose? Sebab sesuatu berlaku di sana. Apabila dia menulis, dia bukan sendiri. Dia menulis bersama dengan anak muridnya, yaitu Timotius. Kita tahu dia tidak kawin, dia seorang, dia ada karunia spesial lah. Jangan dia kawin lah. Kalau Tuhan izin, semua orang pergi kawin. Boleh? Ini adalah kehendak Tuhan secara umum. Ada sebahagian orang, macam saya mesti perlu kawin lah. Kalau tidak kawin susah, susah hati ya, susah hati. Ada seorang kawan kata, Yesus jangan datang dulu, saya mau kawin dulu. Tapi kehendak Tuhan itu lebih melampaui, lebih daripada kita. Kan saya cakap balik, apa Timotius adalah anak muridnya, dia belakang persetujuan. Mungkin Timotius ada beli sedikit sumbangan dalam gandungan lah, tapi memang ditulis oleh Paulus. Jadi saudara-saudari, surat ini dituju kepada umat Allah di Kolose. Gereja di Kolose itu orang setia. Maksudnya di setia ini memang seseorang yang percaya Kristus. Memang mereka ada kesetiaan, boleh dipercayailah. Maka dia beri salam. Kurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Surat ini walaupun dituju kepada gereja Kolose, tetapi diikuti sebagian perjanjian baru. Maksudnya itu berkaitan dengan kita. Karunia kita perlukan, berkat kita perlukan, damai sejahtera kita perlukan. Jadi walaupun itu dituju kepada gereja Kolose,
yang saya akan bicara sepanjang tahun ini. Mungkin 40 kali, mungkin 45 kali. Kalau biasa saya khotbah, kalau tidak saya akan jemput Reverend kita, Reverend Lee Xiaofu datang untuk berkhotbah. Mungkin mulai Februari kalau Tuhan izin, beliau akan saya jemput dia supaya boleh datang berkhotbah. Saudara-saudari, selain daripada itu, kalau tidak ada jemputan khas, saya akan berkhotbah untuk buku kitab Kolose. Seperti saya berkhotbah dalam kitab Efesus. Mengapa guna satu panjang tahun untuk mengkhotbah kitab Kolose? Sebab sangat kaya. Sangat kaya kalau saya cepat khotbah, nanti semua tidak faham. Saya cakap secara perlahan. Hal ini apa yang kita perlu ingat? Berkat dan kesejahteraan. Kita perlu ingat berkat dan kesejahteraan. Saudara-saudari, saya sudah beritahu sesuatu yang saya tadi kata, masa dan juga tempat penulisan. Sebenarnya Paulus dia menulis dipenjarakan di Roma mungkin 60 sampai 62. Jadi saudara-saudari mungkin kawan-kawan tanya, bagaimana dia dibicarakan? Kalau dipenjarakan masih ada lawatan dan lain-lain. Jadi saudara-saudari di sini dia punya penjara adalah sebenarnya dia sewa rumah lah. Dan di hadapan rumah dia mungkin ada askar yang jaga, tapi dia memang ada satu kebebasan. Saudara-saudari, dia menulis surat ini, dia dipenjarakan tetapi ada kebebasan untuk melihat orang. Dan ada kebebasan untuk menulis. Jadi dia punya penjara bukan seperti kita kata tangkap dan disimpan di satu rumah. Tapi dia sewa rumah dan dia di rumah itu tapi ada tahanan. Macam rumah tahanan lah. Macam najis kalah lah. Najis sekarang bukan dia ditahan, dia dipenjara, tetapi sekarang ada pengampunan daripada Tuhan Yang Maha Mulia daripada perkara yang itu agung. Kasih dia ditahan di rumah sajalah. Boleh balik rumah sendiri. Tapi dia bukan rumah sendiri, ada disewa. Situasi dengan itu. Sebab sebelum ini dia memang juga pernah ditangkap. Khasnya dia tidak boleh bergerak banyaklah pada kali itu. Tapi kali ini memang bolehlah. Mengikut kitab Rasul bab yang ke-28 menggambar keadaan Paulus semasa dipenjarakan di Roma. Dia di rumah yang disewanya sendiri di Masihi 60 sampai 62, ada kata 61 sampai ke 63. Jadi dia boleh bersurat. Ya? Tidak mungkin ditulis di satu tempat yang disekat. Dia boleh tulis, dia boleh menerima tetamu, dia dapat menyewa rumah. Jadi kebebasan itu bukan mutlak, tetapi ada sedikit kebebasan. Jadi saudara-saudari dalam Kolose 4:7 sampai 14 kata Paulus menyebut ada 8 orang bersamanya. Keadaan ini memang berbeza daripada situasi ketika dia dipenjarakan di Kaisaria. Dia bukan saja pernah dipenjarakan di Roma, tetapi dia pernah dipenjarakan di Kaisaria. Di mana Kaisaria itu dia dipenjarakan, dia tidak boleh gerak banyak. Dia tidak boleh temui tetamu. Tapi kali ini tidak sama. Saudara-saudari, kita bicara kitab Efesus pun dalam situasi yang sama, dan kedua-dua suratnya sebenarnya adalah sangatlah seira sebab dia memang tulis dalam tempo masa yang lebih kurang sama. Saudara-saudari, kita mau belajar sikit. Kota kecil di Asia kecil ini, gereja ini sebenarnya diasaskan oleh Epaphras. Epaphras adalah seorang anak murid yang dia percaya Yesus Kristus apabila Paulus dia berkhotbah di Efesus. Sebab dalam Kolose bab 1 ayat 7 dikatakan, sebagaimana kamu telah belajar dari Epaphras, hamba yang kami kasihi, yang bersama-sama melayani. Jadi Epaphras disebut sebagai seorang yang bekerja keras bagi kamu, Ladiarkia dan saudara-saudari Helaporus. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa Epaphras pernah bekerja di Kolosi dan banyak berceri lelar untuk jemaat tersebut. Maksudnya banyak melayani. Epaphras mungkin adalah buah pelayanan Paulus semasa Paulus bertinggal di Efesus, bertinju di sana 2 tahun lebih. Kemudian dia kembali ke Kolose untuk mendirikan
jemaat di gereja Kolose. Selain daripada ada satu informasi daripada kitab Rasul, bab yang kedua dicatat bahawa pada hari Pentakosta, kamu masih ingat sebab Yesus Kudus dinaikkan ke surga, dia utus, dia beritahu, dia memandatkan semua pengikut dia, jangan balik. Pergi mana? Bertunggu sampai Roh Kudus datang kepada jiwa kamu, barulah pergi berkobar. Satu, Yesus kata, pergilah. Betul. Mulihlah, patislah, ajarah. Masih ingat dalam Amanah Agung, bab 28 ayat 19 sampai 2. Saya fikir top satu punya student mungkin ada satu peringatan kepada. Pergilah menjadikan mereka, muridlah mereka, ajarlah, patislah. Betul. Selepas Amanah Agung dimandatkan, Yesus Kudus, dia sebenarnya tidak pergi lagi. Dia tidak panggil mereka pergi lagi. Pergi, tapi panggil mereka itu. Ini sangat hairan. Oh. Ada kala Tuhan kata, pergi ya. Tapi dia panggil kamu pergi adalah satu keputusan yang perlu kita buat. Tapi tunggu Tunggu apa? Tunggu Roh Kudus. Jadi apabila Roh Kudus datang, semua orang yang memperolehi Roh Kudus dan mereka berkobar dengan begitu ada pengaruh. Petrus satu kali berkobar, beberapa ribu orang percaya Kristus dan dibaptiskan. Jadi di manalah pada hari Pentekost terdapat orang Frigia di antara pendengar berkobar Petrus. Beberapa dari mereka mungkin telah menerima keselamatan dan mereka balik ke rumah kampung halaman. Mereka mungkin membawa Injil. Kolose itu terletak di kawasan Frigia, yang orang Frigia itu mendengar kabar yang disampaikan oleh Petrus. Dia mungkin menerima Yesus Kristus. Dan menurut surat Paulus kepada Filemon, jemaat Kolose mungkin mengadakan pertemuan di rumah Filemon dalam frasa dia menjadi pelayan Kristus yang setia bagi kita. Saudara-saudari, dalam sini saya mau kata Epafras. Mari kita panggil namanya Epafras. Epafras. Kalau kita belajar kitab Kolose, kita mesti tahu siapa dia Epafras. Epafras dia memang mendirikan jemaat Kolose, tetapi sebelum ini orang Fikria pada masa hari Pentakosta mereka juga percaya Yesus dan mereka sama-sama melayani Tuhan. Di sini kita lihat macam Filemon mungkin seorang yang lain dan juga mungkin dia percaya Yesus sebelum ini sebab mereka berkumpul di rumah Filemon untuk bertemuan. Maksudnya kita ada Filemon, mereka di sini ada Epafras dan juga sama-sama didirikan. Macam jemaat bahasa Malaysia kita didirikan di rumah Abang Chin. Oh, daun kala kita mulai dulu. Memang asas ada, dasar memang ada di gereja Syong Tau sini. Tapi kita impa bales. Oh, dahulu kalau lebih kurang 10 tahun. Oh, lebih kurangnya. Sebab ini tahun ke-9 kita diri secara asal. Ada pastor 4 tahun, Reverend Mu 1 tahun, Reverend Chiang 3 tahun, Pastor Kuang yang menggambar 8 tahun. Sebelum ini belum ada pastor khas diutus untuk melayani jemaah bahasa Malaysia. Kita sudah mulai gereja Metodis Pending pada ketika itulah panggil Pending, sekarang panggil pusat penginjilan Metodis Pending. Yang kita akan pergi minggu depan. Mereka adalah pengasas kita. Betul, mereka panas hati. Mereka lihat ada orang Indonesia yang tikilan. Di sini ada orang Malaysia yang bertutur bahasa Malaysia. Kita perlu berinjil kepada mereka. Jadi macam seiras lah. Mereka punya situasi mulai gereja. Jadi kita punya. Okey, apa masalah mereka? Okey, masalah mereka cabaran jemaat ialah mereka hadapi ajaran sesat. Mereka menghadapi ajaran sesat ialah Gnostics dan legalisme Yahudi. Jadi saudara-saudari, apabila kita kata Gnostics,
adalah satu sistem pemikiran keagamaan yang mentekankan pengetahuan rahsia. Kamu tahu rahsia? Rahsia? Rahsia ialah sesuatu yang kita tidak tahu. Mereka sangat mempentingkan rahsia sebagai kunci keselamatan. Mereka anggap dunia semua jahat. Tetapi dunia roh itu dimurni dan baik. Wah, sini katalah, kamu punya kejar semua adalah duniawi punya. Hanya di melayani di gereja adalah rohaniwi. Betul tak? Tidak semestinya. Kalau kamu dikerja mungkin sangat rohani. Saya mendapat kesaksian ada satu firman Muhammad. Mereka tidak takut mati menyawa. Mengapa? Sebab mereka pengikut Yesus yang bertahan hak asasi manusia. Jadi mereka rela korban diri. Adakah mereka duniawi? Adakah mereka punya lebih tidak murni seperti pastor di gereja? Tidak. Mereka ada panggilan Tuhan. Saya cakap dengan kawan itu kemarin. Wah, saya kata, kamu mau buat punya hal sebenarnya saya pun mau buat. Betul? Kamu tahu lah, tahu pertama dan kedua saya datang. Saya kata, saya mau menjadi seorang, kalau Tuhan izin, menjadi seorang peguam yang boleh mentahan hak asasi manusia. Adapun bantu mereka kalau yang tidak dapat keluar dari sesuatu agama mau percaya Yesus, saya boleh tolong. Saya harap buat macam ini. Saya kata, kamu sudah buat apa yang saya haus? Dia kata kepada saya, kamu buat apa yang saya haus? Saya mau menjadi pastor. Tapi Tuhan tidak izin. Biar saya menjadi penguasa. Saya sedang belajar diploma ideologi. Oh, sangat bagus. Biar kita kontak ya. Dia kata, beritahu saya, kamu saya punya osis. Dia ada beli kad saya. Ada beli kad. Nanti saya hubung dia. Mari kita saling melengkapi. Saudara-saudari, ada kalau orang kata, oh dunia ini semua jahat, semua dosa. Gereja baru suci ya. Ayo, kalau kamu datang gereja, kamu pun tahu. Pastor boleh sangat duniawi. Pastor boleh sangat sangat pentingkan nama tempat wang. Pun boleh. Lihat sejarah. Betul? Macam abad 18, John Wesley. Di zaman dia, semua pastor mau kawan dengan kerabat dirajar, mau mencari kantau-kantau. Mana ada hati untuk menerokai firman Tuhan? Mana ada mendalami firman Tuhan di hati jemaat? Tidak mau untuk banyak duniawi. Jadi gereja boleh sangat duniawi. Kejayaan kamu di dunia boleh sangat rohani. Yang penting bukan di dalam gereja. Bukan di dalam tempat kerja yang biasa. Yang penting ialah adarkan kita berpusat kepada Yesus. Betul? Kamu buat kuih, kamu boleh sangat rohani. Betul? Buat kuih dengan sihat, jangan buat jahat punya. Dia makan orang susah. Betul? Boleh sangat rohani. Jadi semua kalau kamu buat untuk Tuhan, itu rohani. Tapi untuk buat diri itu duniawi. Dan satu lagi, dia punya pemahaman ialah kedudukan Yesus itu rendah. Bukan paling tinggi. Dia kata, mereka percaya terdapat satu siri dewi perantara. Ada banyak Tuhan punya. Dan dewi paling rendah dikenali sebagai Nimijuj. Dianggap pencipta dunia bahan. Jadi saudara-saudari dalam ajaran Gnosticism, Kristus Yesus hanya salah satu dewa saja dalam hierarki Tuhan. Bukannya Tuhan yang tertinggi. Macam orang-orang kamu tanya dia, mau percaya Yesus kan? Boleh percaya Yesus. Tapi masih ada pergi itu kue-kue kan? Ada. Sangat handai yo. Doa boleh jadi yo. Tempat angka semua boleh dapat yo. Uang boleh lumayan. Itu pun bagus. Kamu punya Yesus boleh tahan kan? Saya doa nanti tempat angka boleh jaya. Boleh ya? Boleh saya datang loh. Kalau tidak boleh saya tidak mau loh. Itu anggap Yesus sebagai satu Tuhan saja. Biar mereka danting lah. Oh mungkin danting jaya saya percaya Yesus betul-betul. Kalau danting sudah kalah saya percaya kue-kue lain. Jadi saudara-saudari mereka ada pemahaman yang salah. Dan satu lagi liga sebab. Mereka lihat tali lah. Macam kita orang Cina lihat tali. Oh tali ini boleh kawin nggak? Buka. Kedai boleh nggak? Pindah rumah boleh nggak? Nah, mereka ikutlah. Mereka memang ikut Taurat.
perjanjian lama, tetapi itu bayang saja. Saudara, apa saya cakap contoh-contoh ialah mungkin kita ada cabaran yang berlainan apabila kita menjerang kepada tahun baru Cina. Tapi yang penting ialah kita balik kepada Kristus. Yesus sudah mengkutuskan semua hari. Yang penting ialah kehendak Tuhan. Saudara-saudari, puji Tuhan hari ini kita boleh memahami latar belakang dua ayat suci. Dan minggu depan saya akan mendalami dengan menerokai karunia damai sejahtera. Dan mungkin kalau sebahagian latar belakang saya belum cakap dengan baik, harap saya boleh sampaikan. Semoga Tuhan berkatimu dan lebih kenal akan firman Tuhan. Pastinya di mana Paulus diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita baca satu kali lagi supaya kita boleh diperingati bagaimana firman ini menyata. Satu, dua, tiga. Surah ini daripada Paulus yang dengan kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus dan daripada saudara kita Timotius. Surah ini ditujukan kepada umat Allah Kolose yang setia bersatu dengan Kristus. Semoga Allah Bapa kita mengkurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Amin. Dipersilakan pengacara.